Ya, oke. Bapak Ibu, kita akan mulai. Kita terlebih dahulu akan sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita akan mulai acara sosialisasi PTMT ya, SD Kasih Bangsa. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, nanti bahwa Kasih Bangsa, SD Kasih Bangsa sudah sangat layak untuk sudah sangat layak untuk melakukan PTMT. Sebelum sosialisasi ini dimulai, mari Bapak Ibu saya ajak kita berdoa ya. Saya akan memimpinnya di dalam doa Kristen ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan menjagai kami, menolong kami, dan menyertai kami selama pandemi ini. Kami tahu Tuhan, kami bisa melalui semuanya ini. Hampir 1 tahun lebih Tuhan kami mengalami pandemi ini, tapi kami bersyukur dan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terlebih terhadap anak-anak Tuhan. Kami bersyukur anak-anak masih bisa belajar walaupun harus online. Kami bersyukur anak-anak masih bisa mengenal Tuhan Yesus lewat renungan-renungan yang boleh dibagikan juga dan juga lewat asuhan daripada orang tua murid. Tuhan, kami percaya kalau hari ini kami akan membicarakan tentang tatap muka. Kami bersyukur kalau Kota Bandung juga sudah semakin menurun kasus COVID-nya dan levelnya, sehingga membuat kami, para murid-murid dan sekolah boleh mengadakan kembali aktivitasnya. Walaupun masih terbatas, tapi kami tetap bersyukur untuk kesempatan ini. Ada beberapa hal yang harus kami ubah, ada beberapa hal harus kami siapkan, baik itu hati kami juga dalam menghadapi PTMT ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami. Memberkati para orang tua yang sudah dan anak-anak yang sudah bergabung. Tuhan tolong juga untuk para orang tua yang lain supaya bisa bergabung bersama kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pimpinan Tuhan bagi sosialisasi PTMT hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, semua dimatikan dulu sama operator untuk mikrofonnya. Tapi nanti Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan, nanti saya akan buka sesi tanya jawab. Atau Bapak Ibu boleh set saja pertanyaannya apa ya. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan bisa jelas sehingga tidak mungkin mudah-mudahan nggak ada yang bertanya gitu karena sudah jelas. Tapi kalau belum ada yang belum jelas, Bapak Ibu boleh menanyakannya kepada kami. Ya, yang pertama Bapak Ibu, SD Kasih Bangsa sudah mendapat surat baik itu dari kecamatan, ya jadi satgas setempat, lingkungan setempat, satgasnya yaitu dari kecamatan, kelurahan juga dari puskesmas karena kita termasuk ke dalam pemantauan oleh puskesmas Cigonewa. Dan kita sudah dikatakan sangat layak untuk mengadakan PTMT. Dan satu lagi, memang Diknas juga sudah mengeluarkan surat itu. Jadi makanya kami berani untuk mengadakan PTMT. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu lihat yang lain tanggal 15 ada tanggal 15, tapi memang kami pihak sekolah diberikan kebebasan untuk memulainya bisa di kemarin tanggal 15 atau di tanggal hari Senin. Ya, jadi kami memilih untuk hari Senin supaya persiapannya bisa lebih matang, Bapak Ibu ya. Walaupun kami tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Satu perubahan yang mungkin akan membuat ada kendala-kendala, tapi saya berharap ada kerjasama yang baik antara anak-anak, orang tua, dan juga guru-guru. Ya, yang pertama Bapak Ibu, mungkin bisa dicatat ya, mulai hari Senin Bapak Ibu harus membangunkan anak-anak lebih pagi lagi, ya, lebih pagi lagi karena pembelajaran SD Kasih Bangsa akan dimulai pada jam 7.15. Ya, kenapa seperti ini? Kami akan mencoba dulu Bapak Ibu ya. Kami akan mencoba dulu 7.15 karena kalau cara satu ini kurang berhasil, kami harus mengadakan kelas siang. Makanya kenapa harus pagi? Karena kasihan guru-guru kalau sampai siang sekali
tidak mungkin gitu ya. Jadi sekali lagi perubahan jam masuk Bapak Ibu ya. Tolong anak-anak berarti 6:30 sudah siap gitu ya, sudah mandi, sudah makan karena atau sudah dibangunkan langsung mandi makan karena jam 7.15 anak-anak sudah mulai pembelajaran. Baik itu secara onsite maupun secara online. Nah, jadi ya onsite harus lebih pagi lagi bangunnya karena ada perjalanan terutama untuk ranca ekek. Jadi mohon dibiasakan nih mulai besok dicoba nih ya Bapak Ibu, hari Sabtu dan Minggu dicoba lebih bangun lebih pagi. Anak-anak juga harus bangun lebih pagi ya. Jadi sekali lagi perubahan yang pertama adalah baik onsite maupun online untuk hari Senin seminggu ke depan itu kita akan memulai di 7.15. Ya, Bapak Ibu tolong catat. 7.15 kita sudah mulai. Ya, 7.15. Nah, onsite dan online kami akan mencoba selama seminggu ini, kita akan mencoba dalam waktu bersamaan. Jadi, Bapak Ibu jangan khawatir, kemarin kami sudah mencoba simulasinya dan bagaimana cara menerangkan ke yang onsite dan online. Jadi kita akan mencoba dalam waktu seminggu ini bersamaan seluruh kelas, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekali lagi, jadi baik onsite dan online akan dimulai jam 7.15. Ya, akan dimulai jam 7.15. Ya, Bapak Ibu, tolong pastikan anak-anak tidak terlambat, baik yang onsite maupun online. Yang onsite harap tetap mematuhi protokol kesehatan, anak-anak harus memakai masker, ya, dan cuci tangan, dan juga nanti yang mengantar dan menjemput, anak-anak tidak boleh bermain dulu di sini, ya. Jadi anak-anak di sini hanya belajar, tapi belajarnya nanti di kelas sambil bermain nggak apa-apa, maksudnya dengan gurunya, ya. Tapi sendiri-sendiri, semuanya harus jaga jarak, ya. Nanti mainnya main apa? Main sains, main matematika, gitu ya. Jadi anak-anak ingat yang onsite juga sama nanti akan bersama-sama dengan yang online akan belajar di waktu yang sama. Jadi nanti anak-anak yang online akan melihat teman-teman yang sedang belajar onsite. Ya, nanti mungkin ada orang tua bagaimana caranya. Kami sudah teknologi sekarang sudah semakin canggih Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk hari Senin sampai hari Jumat ini adalah percobaan Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini adalah percobaan. Kalau ini berhasil kita akan teruskan Bapak Ibu. Ya, kalau ini tidak ada kendala yang terlalu besar, kami akan lanjutkan. Kenapa sekali lagi saya mengambil keputusan ini supaya tidak ada juga faktor kelelahan dari para guru ya, karena terus terang selama online dan onsite nanti online aja udah kemarin capek gitu ya, lelah. Tapi guru-guru SDKSI Bangsa memang hebat ya. Kita bisa bekerja sama dengan baik. Saya memberikan apresiasi buat mereka dan hari ini kalau kita PTMT-nya 2 kali mengajar dan juga ada kelas malam, ada faktor kelelahan yang kami juga saya sebagai kepala sekolah harus memandang juga dari segi gurunya. Jadi untuk Senin ini sampai hari Senin sampai hari Jumat, Bapak Ibu, baik onsite maupun online akan bersamaan belajarnya. Ya, akan bersamaan belajarnya mulai pukul 7.15 sampai pukul berapa ya Bapak Ibu? Nah, sampai pukul 9.30. Ya, 2 jam dulu Bapak Ibu ya. Untuk yang onsite dan online. Nanti jadi begini Bapak Ibu, saya terangkan dulu yang onsite ya Bapak Ibu ya. Tapi waktunya sekali lagi ketika onsite itu bersamaan. Saya memberikan jadwal, nanti juga akan diberikan jadwal hari ini lewat WA masing-masing, tapi ini jadwalnya dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk kelas genap, kelas 2, kelas 4, dan kelas 6, itu akan dimulai pada pada hari Senin dan Selasa. Jadi Senin dan Selasa yang onsite yang
kelas genap 246 akan hadir ke sekolah. Kelas 1 sampai 1, 3, dan 5 kelas ganjil itu tetap akan online. Sama mulainya 7.15. Cuma perbedaannya ketika Bapak Ibu online semua itu tetap 3 jam. Ya, pembelajarannya yang kelas 1 kelas 2 jam setengah, yang kelas tinggi itu 3 jam. Jadi sekali lagi, mungkin Bapak Ibu bingung ya, nanti saya akan kasih jadwalnya, tapi ini gambaran saja dulu supaya Bapak Ibu mengerti. Ketika onsite dan online berlangsung, pembelajaran 2 jam, 7.15 sampai 9.30. Tapi ketika seluruhnya online, ya itu tetap belajar seperti kemarin. Cuman waktunya berbeda aja, jadi 7.15 mulainya. Hanya waktu mulainya aja yang berbeda. Tapi lamanya belajar, durasinya tetap sama 3 jam. Senin, Selasa itu kelas genap. Rabu, Kamis itu kelas ganjil yang onsite. Ya, jadi Bapak Ibu, Senin, Selasa untuk yang kelas ganjil 135 itu online dari 7.15 sampai 2 jam setengah belakang atau 3 jam. Ya, kelas 1 kan 2 jam setengah. Ya. Nah, untuk Rabu dan Kamis onsite-nya kelas 1 35 dan online-nya berlangsung dari jam 9.15 sampai 9.30. Kelas besar yang genap 246 itu akan secara online dan berlangsung 3 jam seperti biasa. Hari Jumat seluruhnya online. Tidak ada yang onsite ke sini. Hari Jumat semuanya online dimulai dari 7.15. Ya, jadi sekali lagi ada perubahan ya Bapak Ibu, jangan masuk jam 8, nanti ketinggalan. Sekali lagi semuanya masuk dari pukul 7.15. Ya. Oke, tuh Mr. Ariel sudah memberikan juga di chat ya, barangkali supaya Bapak Ibu mengerti, tapi nanti siang saya sudah akan memberikan jadwalnya supaya Bapak Ibu mengerti. Itu untuk perubahan secara onsite. Nah, Bapak Ibu yang sudah memilih onsite, untuk selama sebulan akan segitu dulu, Bu. Tidak boleh ada tambahan. Jadi yang online mau ikutan onsite, maaf, saya tolak dulu. Kenapa? Karena memang kuota kami tidak boleh lebih dari segitu. Yang sudah tetapkan. Ya, selama sebulan. Nanti setelah sebulan baru nanti akan ada lagi berapa yang boleh. Ya, satu kelas itu berapa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah memilih onsite itu tidak berubah. Yang sudah memilih online itu tidak berubah selama sebulan. Tidak bisa. Jadi nggak bisa masuk kecuali misalnya di kelas itu memang cuma yang online-nya masih 4, masih boleh hubungi saya. Tapi kalau kuotanya sudah penuh, maaf, pasti akan saya tutup. Ya, pasti saya akan bilang, maaf Mami, Papi, maaf, online dulu. Ya, karena kemarin kami sudah memberikan kesempatan di yang pertama. Nanti Bapak Ibu yang memilih onsite, tolong mengisi form nanti akan kami berikan mulai hari Senin untuk persetujuan bahwa Bapak Ibu akan di atas perjanjian gitu ya, bahwa memang Bapak Ibu memilih onsite. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Tolong jangan jemput terlambat. Kami untuk yang besar-besar yang bisa pulang sendiri, boleh langsung pulang, tidak boleh main di sekolah. Ya, dan Bapak Ibu juga kalau mau menunggu, saya berharap tetap menjaga jarak jauh-jauh gitu ya. Kalau mau di kafe boleh, tapi duduknya juga jauh-jauh. Kami dilihat Bapak Ibu ya, karena ada satgas yang berkeliling ke seluruh sekolah-sekolah yang mengadakan PTMT yang telah ditunjuk. Ya, itu perubahan yang besar yang harus Bapak Ibu ingat, 7.15 ya. Untuk yang ranca ekek bagaimana? Untuk ranca ekek yang sudah memilih untuk onsite, semuanya akan dilaksanakan di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Saya dengar nanti Steven secara khusus nanti orang tua Steven ya kalau nggak salah yang kelas 2, silahkan menghubungi wali kelasnya. Telah kami atur. Ya, telah kami atur. Dan akan diantarkan sampai ke tempatnya Bapak Ibu ya. Untuk yang ranca ekek dijemput di pool, nanti diantarkannya ke masing-masing rumah. Ya, begitu saja. Yang untuk yang ranca ekek, untuk yang onsite. Saya pikir itu sudah cukup saya terangkan soal hari seminggu ke depan kita akan coba seperti itu. Ya Bapak Ibu, mekanisme sekali lagi onsite Bapak Ibu kita hanya kelas yang sudah ditentukan saja untuk selama sebulan, tidak boleh bertambah dulu. Ya, terus bentar.
Ya, terus ada yang bertanya nanti gimana kelas malam? Setelah kami sudah mendata dan sudah punya data untuk kelas 1 dan kelas 1 dan kelas 4. Ya, kelas 1 dan kelas 4 tetap ada kelas malam. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Kami tetap konsisten, tetap ada kelas malam yang untuk kelas 1 dan kelas 4. Karena memang kalau kelas yang lain tidak ada kelas malamnya, ya. Jadi kelas 1 dan kelas 4 jangan khawatir, tetap ada kelas malam. Ya, mungkin Bapak Ibu itu yang paling penting yang saya ingin sampaikan. Saya minta kepada Bapak Ibu yang onsite sekali lagi, tolong jaga prokesnya aja. Ya, kalau jangan khawatir Bapak Ibu di sini, kalau misalnya masker anak-anak ada yang copot ataupun lepas ya, putus talinya, kita punya kok cadangan. Ya, karena memang itu standarnya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, itu setiap hari kita desinfektan. Dan anak-anak kalau nanti Bapak Ibu lihat, nanti kami akan memberikan laporan, itu anak-anak udah dikasih rantai Bu, bukan rantai anaknya yang dirantai, bukan, tapi di kanan kirinya itu sudah ada di meja ya, di meja dan kursinya itu sudah ada rantai, jadi anak-anak nggak bisa pergi Bu, selama 2 jam paling dia bisa berdiri saja di kursinya ya, atau di sampingnya. Tapi guru-guru sudah kami latih, saya latih juga, kami sudah kemarin juga kita sudah persiapkan, anak-anak hanya boleh duduk di tempat duduknya itu, dan tempat duduknya tidak akan berubah Bapak Ibu, selama 1 minggu terus akan begitu. Ya, selama 1 minggu akan seperti itu, dan setiap hari Jumat itu kita pembersihannya menyeluruh Bapak Ibu ya, kita desinfektannya disemprotnya seluruhnya sampai seluruh kelas. Gitu ya, jadi lebih terperinci lagi gitu kalau hari Sabtu. Kalau hari biasa memang kami semprot semua meja dan yang dipegang. Tapi kalau hari Sabtu memang kita semprot sampai seluruhnya. Ya, jadi sekali lagi ini sebentar, apakah ada pertanyaan? Saya buka pertanyaan karena ini 5 menit lagi. Anak-anak harus masuk ke kelasnya masing-masing. Coba saya melihat dulu apakah ada pertanyaan. Oh, sepertinya tidak ada pertanyaan. Saya akan simpulkan Bapak Ibu ya. Jadi ada perubahan jam untuk minggu depan. Oh iya, ini dari orang tua Metun, terima kasih untuk mengingatkan saya. Sekali lagi, anak-anaknya tenang Mami Papi, tenang. Kami akan tepat waktu. Ya, mungkin nanti akan diberitahukan kita selang 5 menit Mami Papi ya. Jadi nanti anak-anak gini Bapak Ibu ya, mekanisme turun itu dengan, jadi nggak diabur dari kelas, mereka jalan sendiri, tidak. Kami sudah dari mulai pertama masuk sudah ada di depan yang akan mengecek suhu dan akan membimbing anak-anak untuk naik ke atas. Ya, ada yang memperhatikan. Nanti pulangnya itu wali kelas akan menggiring anak-anak seperti TK Bapak Ibu ya. Seperti TK. Mereka akan menggiring anak-anak untuk ke depan dan akan diberikan kepada orang tua. Nanti akan mekanismenya akan diberitahu oleh itunya pasti di agenda. Mami misalnya yang kelas 1 jemputnya 9.25 atau 9.20 jemputnya. Gitu ya. Jadi nanti akan ada perbedaan 5 menit supaya tidak terjadi antrian. Ya, nanti akan dikasih tahu di agenda. Ya, karena nggak bisa saya tulis semua di pengumuman nanti. Itu nanti secara khusus untuk onsite di agenda. Ya, tepat waktu Mami. Nanti juga sama. Guru-guru harus tepat waktu. Kita sudah komit juga. Tadi ada yang pertanyaan, nanti poolnya jam berapa? Nanti untuk yang Ranca Ekek akan ada grup sendiri karena Ranca Ekek hanya 6 orang. Nanti kita akan bahas sendiri secara di grupnya. Ya, dengan Pak Ferry. Ya, sekali lagi, nanti Ranca Ekek tenang, pokoknya ada antar, pokoknya nanti anak-anak perginya lewat pool, pulangnya sampai ke rumah. Ya, nanti kita akan secara tersendiri untuk yang grup Ranca Ekek. Ntar ada pertanyaan lagi. Ini ada nanya, nggak harus dirantai, bukan anaknya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dirantai bukan anaknya.
Yang dirantai adalah meja sama kursinya. Ya, yang dirantai itu bukan anak-anak sayangnya. Enggak, yang dirantai itu adalah meja dan kursinya. Ya, jadi dikasih batas kayak di kalau kamu antri. Ya, kalau antri itu kan ada ya. Nanti ada itunya apa? Ada kayak antri itu kan ada rantainya tuh di kiri kanannya. Sama anak-anak juga sudah Miss Lucy pasang. Ya, tolong dijaga, jangan dirusak, itu mahal sayangnya. Jadi jangan dirusak, ditarik-tarik nanti ya. Nanti bilang ke ininya, ke siapa? Ke wali kelasnya kalau mau keluar atau gimana nanti dikasih tahu dulu. Bapak Ibu, mohon ini karena kita lagi mencoba online dan onsite secara bersamaan. Jika ada kendala, tolong dimengerti ya. Jadi tolong sabar gitu ya, karena ini semua nggak mudah. Baik bagi guru, mungkin nanti kagok karena ketika menerangkan kami kemarin sudah coba, ternyata ada aplikasi lagi baru yang tetap bisa menjaga anak-anak dan juga yang onsite dan online. Jadi mungkin guru-guru belum terbiasa dengan aplikasi baru ini. Jadi tolong sekali lagi, maaf kalau ada sedikit kendala, tolong ya sabar ya. Kasih komennya yang positif, kasih semangat buat guru-guru karena ini nggak mudah Bapak Ibu. Ya, Miss gimana katanya anak-anak sudah PTS? Iya, sama Mami. Pokoknya nanti akan dilaksanakan ketika online semuanya barengan sama onsite, sama online. Nanti gimana mekanismenya nanti akan dikasih tahu. Pokoknya siap-siap Mami Papi siapkan anaknya untuk PTS. Tetap berlangsung untuk onsite, tetap berlangsung secara online. Ya, online dan onsite dua-duanya. Untuk hari yang sudah ditentukan. Tapi kalau hari yang bukan ada online-nya, onsite-nya berarti semuanya online seperti biasa. Ya, itu untuk PTS. Bentar, saya baca lagi. Masih ada. Kantin nggak buka, jadi harus bawa makan sendiri, tapi kita tidak menyediakan makan bareng. Ya, jadi nggak boleh makan di sekolah. Jadi pastikan anak-anak sudah kenyang. Saya pikir 2 jam masih oke ya. Kalau minum boleh, makan nanti ketika pulang makan di rumah aja, ya, karena memang tidak ada acara makan-makan. Ya, kalaupun memang nanti takut kelaparan banget, boleh bawa nanti bilang aja sama gurunya nanti akan disediakan tempat yang bisa supaya nggak bergabung. Kalau ke toilet, saya yakin Bapak Ibu kita ini anak-anaknya udah SD, jadi mereka saya yakin banget anak-anak bisa sendiri. Ya, nggak usah dijagain. Ya, karena WC kita kan banyak juga, ada 6. Jadi saya yakin nggak usah dijagain, anak-anak kita ini SD kok. Ya, jadi pasti bisa anak-anak SD Kasih Bangsa juga mandiri. Kita harus melatih mereka mandiri. Orang tuanya saja di rumah tolong kasih tahu. Juga untuk anak-anak membiasakan protokolnya. Nggak usah diantar. Ya, sudah SD Bapak Ibu ya. Ini jangan juga memperlakukan mereka seperti anak playgroup. Anak TK saja sudah sendiri ya kebanyakan ya. Walaupun tetap diantar ya. Ada lagi nih sudah kayaknya ya. Sekali lagi tidak ada makan bersama. Ya, jemputnya tepat waktu, anak-anaknya juga tepat waktu, nanti akan diberitahukan jam pastinya di agenda. Ya. Cekek nanti di poolnya dan lain-lainnya nanti akan kita rundingan bersama. Tidak ada makan-makan di sekolah, kantin tidak buka. Ya, kantin nggak buka, kafe. Kalau kafe karena itu outdoor di luar juga, paling kafe yang ada buka ya. Ada dari situ ada dimsum, ada jus, ada cuanki sekarang boleh, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kita nggak boleh ada kerumunan. Miss gimana caranya mau ke toilet aja, ya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, ya ke toilet aja, biasa aja, nggak usah ini karena anak-anak udah besar, bisa sendiri. Ada lagi nih? Iya, terima kasih ya buat ini ada juga yang menyemangati, bisa semuanya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi saya simpulkan saja Bapak Ibu ya, selesai semuanya ini karena anak-anak harus sudah masuk perubahan jam KBM, baik online dan onsite, mulai hari Senin sampai Jumat. Nanti Jumat kami akan kasih tahu lagi bagaimana evaluasinya. Ya, akan diteruskannya seperti apa, kendala-kendala yang akan dihadapi selama onsite dan online hari seminggu ke depan. Kita pasti akan melihat, pasti ada kekurangan, pasti Mami Papi, pasti ya. Pasti ada kekurangan, tapi kita lihat kalau ini kelebihannya lebih banyak dan berhasil,
Oke, kita laksanakan. Tapi misalnya, oh ini kurang berhasil. Nah, kita cari cara lagi, jalan keluar yang lain. Jadi tolong sekali lagi, Mami, Papi sabar. Ya, nggak mudah kita mengadakan ini, tidak mudah. Ya, Ranca Ekek dijemput ya nanti sekali lagi hari Senin dan Selasa itu adalah kelas yang onsite-nya adalah kelas kelas genap 246. Rabu dan Kamis itu kelas ganjil 135. Di luar itu semuanya online. Ya, masing-masing kelas. Sorry, ini ada pertanyaan sebentar saya harus jawab. Setelah berhasil semua wajib datang ke sekolah? Tidak, Mami. Ya, tidak. Memang selama ini Pak Nadiem Makarim tetap memberikan kebebasan bagi Bapak Ibu jika tidak ingin anaknya onsite. Ya, jadi harus wajib belum diwajibkan. Saya memberitahu memang belum diwajibkan. Makanya sekolah kami kenapa tetap ada online. Ya, jadi belum diwajibkan. Ya, cuman memang kalau saya sih senangnya kalau nanti saya punya anak, saya tetap senang onsite. Ya, karena berbeda tetap ya, biar ketemu dan dia belajar. Ya, perubahan jam KBM jam 7.15 semuanya baik onsite dan online. Selama onsite pembelajaran 2 jam, selama online tetap seperti kemarin. Bentar, ada pertanyaan lagi. Tadi ada yang raise hand, tadi saya nggak tahu apa pertanyaannya. Silakan terus di chat aja kalau ada pertanyaan. Saya masih buka nih. Saya akan minta tolong minta waktu wali kelas 5 menit ini, 1 menit lagi. Ya, sudah. Tadi mekanismenya anak-anak harus pakai masker, ya. Hanya boleh bawa minum, kalau bawa makan boleh, tapi tidak makan di kelas. Tidak ada istirahat. Istirahatnya hanya ada bersama-sama dengan wali kelas di kelasnya. Maksudnya tetap istirahatnya ketika mereka duduk. Jadi nggak ada bermain. Semuanya semua dilakukan di dalam kelas selama 2 jam. Berapa lapis maskernya? Kalau Bapak Ibu merasa yakinnya 2 lapis, 2 lapis tidak apa-apa. Tapi kalau anak Bapak Ibu belum nyaman dengan 2 lapis, 1 lapis menurut saya sih masih oke juga, nggak apa-apa. Itu kan tidak menyalahi aturan juga. Ya, pokoknya masker yang layak untuk memang sudah untuk ini ya, untuk kita pakai saat ini. Ya, itu masalah lapisannya berapa terserah orang tua boleh. Ya, sebaiknya memang 2 lapis. Jadwal seragam tetap seperti biasa. Ya, sudah sepertinya ya. Sekali lagi tidak ada istirahat yang bareng-bareng. Ya. Sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin ya satu lagi nih ya. Itu sudah ada. Oh, sekali lagi saya jelaskan lagi, saya tegaskan lagi, kelas malam untuk kelas 1 dan kelas 4 tetap ada. Ya. Itu aja. Dan yang terakhir, Bapak Ibu nggak usah kalau seragamnya nggak cukup harus beli lagi. Karena harus pakai seragam. Ya, harus pakai seragam. Bapak Ibu, ini anak-anak tidak usah keluar dari, kemarin kita sudah coba pakai room, karena kita pakai yang berbayar ini, jadi kita sudah pakai break room, ya break roomnya hari ini anak-anak tidak usah masuk, tadi Mr. Arya sudah pesan ke saya, tidak usah keluar lagi, nanti masuk ke break roomnya masing-masing, ya. Oh, pelajaran or gimana, Miss? Apanya ya ini, pelajaran or gimananya? Belajar seperti biasa, Mami. Jam pelajarannya. Oh, pelajaran OR. Sama, olahraga akan dilaksanakan di tempatnya masing-masing. Kalau di online ya duduk di situnya. Kan selama ini juga gitu ya Mr. Maurice ya. Jadi kalau lempar bola ya lempar bola di tempatnya masing-masing. Tidak digabung. Ya, kalaupun nanti lari ya dibawa tapi jaga jarak. Larinya satu-satu, Mami. Ya, Mr. Morris sudah diberitahukan juga soal protokolnya. Ya, sudah itu saja ya. Kita akan mulai karena ini sudah lebih 7 nih. Saya sudah memakai ini ya, sudah memakai waktunya anak-anak. Mari kita berdoa Bapak Ibu ya. Saya sekali lagi nanti akan diberikan jadwalnya hari ini. Ya.
Oke, jaga jarak katanya ya semuanya. Iya betul, jaga jarak. Ya baik pun ketika menjemput, tolong juga orang tua jangan berkerumun di depan ya. Minta tolong sekali. Terima kasih. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk beberapa hal yang sudah kami bicarakan hari ini. Tuhan menolong supaya apa yang kami bicarakan hari ini boleh terlaksana dengan baik. Ada kerjasama yang baik, baik itu anak-anak, orang tua, dan juga para guru. Berikan hikmat pada kami masing-masing untuk bisa supaya semuanya ini bisa terlaksana dengan baik. Anak-anak memperoleh pendidikan yang baik, orang tua juga merasa senang, dan juga guru-guru ketika mereka mengajar, mereka puas mengajar dengan memberikan semua yang terbaik buat anak-anak. Berkati para guru, berkati para orang tua, dan juga berkati anak-anak. Berkati kami semua, Tuhan, supaya kami bisa melakukan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kami. Terima kasih sekali lagi tuntunan Tuhan yang kami perlukan untuk kami dapat menjalani hari-hari ke depan. Biarlah berkat Tuhan juga tercurah atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Ya, untuk Bapak Ibu, silahkan sekarang anak-anak masuk ke break room-nya. Selamat belajar. Ada lagi. Ada, renungan tetap ada, makanya masuk 7.15 dulu. Ya, semua harus masuk 7.15. Oke? Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.